bedanya LP Cipinang dengan Nusa Kambangan setelah abang pindah? Nah, Apa sih? iya itu. Kira-kira jam 11 malam ya dari Cipinang Narkotika saya di ini pakai mobil dengan ditempelin laras apa? Panjang. Laras panjang. Di saat tunggu saya bebas gitu. Di saat saya bebas, saya harus bebas dan saya juga harus berhenti. Itu Bagus Usman, a.k.a. Entus. Iya. Welcome di Titik Sigi Podcast Studio Bang. Siap, terima kasih. Ya, selamat malam. Oh, Bang Entus ini pernah beberapa tahun di Nusa Kambangan ya Bang ya? Dan sepak terjang beliau ini luar biasa sekali. Nah, Bang bisa dijelaskan, Abang itu beberapa tahun di Nusa Kambangan itu untuk kasus apa Bang? Ini untuk Nusa Kambangan, cerita di Nusa Kambangan dulu ya. Apa dari Lapas Serang, Cipinang Narkotik, apa Nusa Kambangan? Kita Nusa Kambangan aja deh. Intinya adalah kenapa Abang bisa begitu lama di Nusa Kambangan, daerah yang paling keren di Indonesia. Saya masuk ke Nusa Kambangan salah satunya masih dengan kasus narkoba. Waktu itu saya masuk Nusa Kambangan itu mungkin sudah berapa kali masuk dalam penjara dan saya sudah kontak langsung dengan bandar narkoba yang dulunya saya jadi pengecer, jadi bandar bahwa sempat jadi sindikat pas saya udah masuk jaringan Nusa Kambangan. Nah, saya masuk Nusa Kambangan itu ya setelah saya dari Lapas Serang, ternyata Lapas Serang menolak saya karena pernah masuk juga di situ. Saya pindah ke Cipinang Narkotika. Cipinang Narkotika dari situlah banyak jaringan Palembang, jaringan Jambi, pokoknya jaringan se-Indonesia lah. Saya masuk di situ. Ternyata pas saya di Nusa Kambangan, ternyata lebih gila jaringannya. Mungkin jaringan saya yang di Cipinang Narkotika belum tentu hebat dengan jaringan di Nusa Kambangan, sudah luar biasa lah, udah kelas berat semua itu. Abang ini akhirnya memutuskan, setelah mengalami semua kejadian itu, Abang akhirnya memutuskan untuk membuat perang ya. Betul, organisasi pegiat anti narkotika. Pegiat anti narkotika. Itu jaringannya se-Indonesia. Akhirnya Abang memutuskan untuk memerangi narkoba. Dulunya jadi bandar narkoba, se-Indonesia sekarang jadi pegiat narkoba. Oke, nah Bang, ini cerita sekilas tadi ya. Jadi kita kilas balik ke awalnya Abang bisa menjadi seorang bandar gede dengan omset hingga sampai 1,3 miliar. Iya, betul. Nah, itu awalnya gimana sih Bang? Pertama kali Abang bisa kenal narkoba itu? Awalnya kita coba-coba bentuk obat-obatan. Waktu itu saya masih kecil, kira-kira masih umur sekolah SD ya. Orang tua juga tidak tahu bahwa situ saya mendapatkan obat-obatan. Waktu itu zaman BK. Zaman BK saya dapat itu obat-obatan sampai coba-coba, dari situ saya ketagihan, kenal dengan teman, dia membawa barter obat-obat itu obat-obatan barter dengan ganja, dengan putau. Nah, dari situlah saya merasakan obat-obatan saya jenuh dengan obat-obatan. Akhirnya saya memakai ganja, itu semua gratis. Waktu itu gratis, saya coba-coba. Pernah saya pakai putau juga, pernah saya drug gitu dibakar. Saya mutah, itu nggak cocok. Cocok waktu itu saya ganja. Nah, kena ganja terus berapa bulan, ternyata di lingkungan teman-teman saya itu kebanyakannya pemakai narkoba waktu zaman saya kecil itu. Jadi salah pergaulan juga sih Mbak gitu. Nah Bang, kalau latar belakang keluarga Abang berasal dari keluarga yang berpenghulu kah misalnya? Nah itu makanya saya nggak habis pikir, padahal di keluarga agamis. Keluarga agamis. Berarti basic background keluarga sebenarnya religius ya? Religius Kenapa disebut religius itu? Karena abah saya itu guru agama dan ngajar ngaji di kampung situ. Makanya itulah
jahatnya narkoba di saat otak sudah teracuni narkoba, dia nggak peduli orang tua itu malunya gimana, harga diri hilang gimana, atau gimana. Saya sampai sempat dengan orang tua, akhirnya saya pindahlah, ngontrak lah atau gimana, karena tidak mau ada keributan. Saya juga gitu, mungkin sudah capek, orang tua juga gitu. Dan orang tua waktu itu belum tahu kalau saya itu jadi budak narkoba. Waktu zaman saya masih kecil itu dulu belum ada namanya sosialisasi bahaya narkoba. Nah itulah dengan rentannya orang tua yang masih belum Itu tahu. umur berapa itu Bang? Waktu itu Pertama kali pakai? nah kalau misalkan SD kelas mau lulus SMP, kira-kira umur berapa itu? Umur sekitar 12-an. 12-an saya udah kan makin narkoba, Mbak. SD Bayangkan. kelas 6 ya? SD kelas 6. Hah? Tapi waktu itu putus sekolah? Nah, orang tua tetap aja dia nggak tahu pokoknya narkoba itu. Kalau anaknya jadi korban narkoba, Oh, belum tahu, Mbak. Belum tahu sama sekali kalau saya itu pengguna narkoba. Saat itu saya orang tua pengen udah sekolah sekali, suruh memaksa sekolah. Saya sekolah SMP itu. Waktu sekolah daerah Tak-Takan situ sudah mau didaftarin orang tua, tetap aja bandel sayanya gitu. Karena udah kebanyakan mungkin kena narkoba enak atau gimana gitu. Jadi malas sekolah. Nah, Gitu. kemudian setelah beberapa tahun Abang jadi pemakai, akhirnya Abang menjadi pengecer dan pengedar. Nah, dari situ saya menjadi penyalahguna narkoba. Akhirnya waktu itu saya mencari uang harus gimana gitu untuk membeli narkoba, karena waktu itu gratis, ternyata habis gratis suruh beli. Nah, dari situlah kadang saya pulang ke rumah mencuri uang punya orang tua untuk beli narkoba itu. Barang ada apa nih di rumah? Saya jual untuk beli narkoba. Nah, dari situ orang tua udah mulai curiga. Nah, loh, kok didikan agamanya bagus, ngajinya waktu itu saya ibadah juga bagus, sering ikut sama orang tua kalau ibadah itu bagus gitu. Tapi ada kecurigaan orang tua. Nah, anak saya kok ada hal-hal yang kurang masuk di akal dalam pendidikan orang tua. Saya suka mencuri tapi mencurinya punya orang tua gitu untuk beli narkoba itu gitu. Akhirnya ketahuan dengan orang tua, saya dimarahin gimana, akhirnya ya keluar dari rumah lagi gitu. Keluar dari rumah lagi, saya ke yang punya narkoba itu, gimana sih kalau saya menggunakan narkoba tapi nggak beli gitu. Ya akhirnya pernah ditawarin, ya udah nih kamu menjual untungnya segini, keuntungannya buat beli narkoba gitu. Waktu itu saya jadi pengecer itu, waktu itu saya dikasih ganja seprapat kilo kecil, saya paketin kecil-kecil gitu. Jadi ataupun jadi harga kira-kira waktu itu masih 15.000, 25.000 gitu, 10.000-an, dibikin paket hemat kecil-kecil. Dari situ jadi mulai waktu saya jadi pengguna narkoba, akhirnya jadi pengecer demi untuk memenuhi kebutuhan saya untuk memakai narkoba. Waktu itu belum kepikiran untuk mencari usaha. Belum gitu. Dan kemudian Abang memutuskan untuk menjadi bandar karena tahu uangnya banyak ya? Karena itu emang bukan cita-cita saya, tapi karena menjanjikan sih Mbak ya. Ternyata saya kenal dengan beliau, saya menjualnya bagus gitu. Akhirnya dikasih barang lagi, lebih banyak lagi. Nah, beliau ini siapa Bang? Ini bos saya gitu. Bos ya. Orang Aceh. Orang Aceh. Memang ganjanya dari itu kualitasnya gimana Bang? Kualitasnya kalau ganja Indonesia itu sangat luar biasa. Gitu. Ada jenis-jenisnya. Di situ jenisnya itu kan saya mendapatkan barang yang bagus itu bentuknya dia bajing semua, belang kejeren. Belang kejeren itu kayak Buddha stick lah. Bajing semua itu. Udah kalau dilinting itu masih semi basah itu kan. Itu lengket itu nikmat sekali. Nah, kayak apa itu Bang rasanya Bang? Rasanya waktu itu mata merah gitu. Pokoknya lapar, pokoknya sering menghayal halusinasi gitu atau gimana gitu. Makanya saya waktu dalam keadaan mabok pernah, waktu itu saya dicari orang tua, suruh pulang dalam keadaan mabok. Orang tua tetap aja tidak tahu kalau saya jadi pengguna narkoba. Nah, pas selang ada acara kurban orang tua di rumah, suruh bagian kurban, ternyata ada teman ke situ.
minta barang narkoba jenis ganja, beli, saya kasih, ternyata orang itu kena. Itulah awalnya abang ditangkap. Nah, kena, akhirnya ngembet, akhirnya pihak waktu itu bukan polisi yang polisi megang, waktu itu masih Brimob yang megang. Nah bang, bedanya LP Cipinang dengan Nusa Kambangan setelah abang pindah apa sih? Iya itu. Kira-kira jam 11 malam ya dari Cipinang Narkotika saya di ini pakai mobil dengan ditempelin laras Panjang. Laras panjang. Di kepala itu. Di kepalanya tempelin itu sampai ke Cilacap. Leo tangan. Diborgol segala gitu. Udah kayak kasus teroris sudah. Dalam hati saya kok hukumannya kecil gitu loh. Kok bisa dibuang Nusa Kambangan? Saya biasa aja. Dari situ saya naik mau masuk ke Nusa Kambangan kan harus pakai perahu ya. Pakai perahu untuk menyeberangi karena Nusa Kambangan di tengah laut, di tengah pulau, di pulau situ. Masuk dari situ ya mulai maksudnya saya suruh duduk jongkok, suruh jalan jongkok lah. Jalan bebek gitu, Bu. Untung waktu itu zamannya saya masih kurus karena sering makan narkoba. Enggak ke zaman sekarang ini. Aduh, ngap, bisa pingsan itu. Berapa kilo itu jalan kira-kira? Kira-kira ada 0,5 kilo. Luar biasa. Masih jalan bebek. Masukin ke saya dapatnya sel Nusa Kambangan lapas narkotika. Ternyata lapas narkotika itu baru di situ. Khusus Tapi lebih bebas di Nusa Kambangan atau di LP Cipinang waktu itu? LP Cipinang. Kalau Nusa Kambangan itu untuk sinyal aja susah. Saya aja untuk komunikasi dengan kaki tangan saya di luar itu sinyal itu sulit gitu. Sulit untuk ini. Abang punya kaki tangan berapa banyak sih waktu itu? Waktu itu ada kira-kira 7 orang. 7 orang, iya. Di seluruh Indonesia? Gitu. Seluruh Indonesia. Nah, karena jaringan yang mulai di Cipinang semua sudah terputus, akhirnya saya dapat jaringan baru lagi. Komunikasi lah, ada katanya, masih orangnya Freddy Budiman itu barangnya. Masih berjalan, di luar juga masih berjalan. Nggak mikir, kok saya harus udahan atau nggak ada yang punya, masih aja ke dunia narkoba gitu. Sampai bebas pun, sempat mau bebas, ngedengar katanya orang tua sakit. Orang tua sakit, ketika ibu abang mau bebas. Pas mau bebas, setelahnya ibu sakit atau gimana ya? Cuma dalam keadaan saya masih menggunakan narkoba atau gimana? Cuma ya Allah, saya minta panjangkan umur orang tua saya, ibu saya yang sedang sakit. Bu, nggak apa-apa lah kalau bukan saya di dalam penjara ini. Bukan sudah bebas. Ya udah saya pasrahkan kepada Allah. Katanya sedang dirawat atau gimana. Dari situlah mungkin sedikit tersentuh orang tua sedikit sakit. Pas saya bebas, totalitas saya bebas, orang tua udah senang itu. Orang tua senang, saya ini udahlah atau gimana. Tetap aja ada cobaan sampai 1 bulan itu saya pernah mimpi buruk terus. Mimpi buruk itu setelah bebas. 4 bebas. tahun ya? Iya. 4 tahun di Nusa Kambangan, kemudian abang dibebaskan. Lalu kapan memutuskan berhenti? Pas pulang dari Nusa Kambangan itu. Begitu keluar dari Nusa itu, Kambangan, saya ngurus orang tua. Karena karena sakit. Pas orang tua udah sih atau gimana. Tapi kasih sayang ibu sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Di saat saya di dalam penjara, istri itu pernah ninggalin saya. Tapi kasih sayang ibu belum pernah. Dia belum pernah benci, namanya anaknya itu dia mantan pengguna narkoba, dia itu penjahat, pernah keluar masuk penjara. Ibu tetap sayang sama saya. Belum pernah. Makanya waktu itu pas saya mau bebas, ya Allah gitu. Jangan cabut nyawa ibu saya yang sedang sakit gitu. Di saat tunggu saya bebas gitu. Di saat saya bebas, saya harus bebas. Dan saya juga harus berhenti. Dari situ orang tua saya merangkul saya atau gimana, sampai ibu saya almarhum ngomong, sejelek-jeleknya kamu tetap anak ibu gitu. Dari situlah nggak benci saya atau gimana gitu. Makanya saya belum pernah di saat menjual narkoba, saya belum pernah ngasih orang tua gitu. Karena saya merasakan itu uang haram dalam hati.
saya tidak mau ngasih orang tua atau gimana, cukuplah untuk menafkahi saya di dalam penjara gitu. Makanya orang tua pas sebelum meninggalnya saya punya rezeki gitu, ibu gitu. Iya. Nah, Tapi saya ibu emang sudah tidak ada ya? ibu sudah tidak ada di saat sering sakitan gitu. Kenapa? Karena saya udah waktunya saya harus ngurus ibu. Makanya ibu udah siman, katanya udah gitu. Ibu sayang sama saya. Berapa kali saya masuk penjara, berapa kali setiap saya digerebek di rumah ada orang tua, ibu selalu sayang. Tapi Besuk pun waktu waktu lapas Serang juga selalu tersenyum atau gimana. Pokoknya kasih sayang seorang ibu itu tak ada putusnya. Waktu itu ibu meninggal tahun berapa? Ibu masih tahun 2012an. Iya. Abang sudah keluar dari Udah keluar, penjara udah dan keluar. sudah berhenti ya? Iya. Tapi berarti ibu tahu kalau abang sudah berhenti? Mas? Sudah berhenti dan sudah ingin membahagiakan orang tua saya, ibu saya. Karena Memaafkan apa? waktu itu. Belum pernah saya menjadi berbakti kepada orang tua di saat saya jadi budak narkoba, jadi sindikat narkoba, belum pernah. Ibu nih uang aku buat ibu, saya belum pernah. Karena apa? Saya sudah keracunan narkoba. Kenapa keracunan narkoba? Nggak peduli harga diri orang tua hancur atau gimana. Itulah jahatnya narkoba, Mbak. Makanya jangan sampai itu orang yang coba-coba memakai narkoba. Dari situlah orang tua ibu saya itu sangat sayang, nggak peduli saya itu mantan bandar lah, keluar masuk penjara, nggak peduli, Ngerepotin, nggak, nyusahin. iya nyusahin, nggak peduli. Tetangga ngomong anaknya gimana sih nggak bisa ngurusin, itu saya nggak peduli. Tetap aja sayang ke saya atau gimana, sampai sakitnya pun saya pengen nyenengin orang tua. Pas udah sembuh itu, ibu pengen apa gitu, ibu pengen ngeliat katanya anak ibu pakai mobil, pengen punya mobil gitu. Dari situ saya pernah ngumpulin uang. Ternyata ibu saya sakit lagi kumat. Akhirnya ibu pas mau beli mobil waktu ibu saya, pengen ke rumah sakit lagi sakit. Sampai ibu pengen di kamar pengen yang paling enak. Dari situlah gitu. Semenjak saya di dunia hitam belum pernah nyenengin, di saat inilah cobaan saya harus menyenangkan orang tua saya. Ibu pengen di kamar pengen yang paling bagus apa gitu. Di rumah sakit yang ada AC-nya saya kasih. Waktu itu padahal saya mau beli mobil untuk nyenengin orang tua saya. Akhirnya kan untuk berobat orang tua saya juga. Saya bayar. Ternyata alhamdulillah orang tua saya sembuh. Ibu saya dan mungkin kebaikan saya kepada orang tua akhirnya dibayar kotan dengan Allah. Saya dikasih tiba-tiba ada rezeki lagi, saya bisa beli mobil, saya bisa melihatkan, saya bisa punya mobil, ibu yang melihat. Dari situ udah senang. Halal ya. Rezeki yang halal. Padahal cobaan itu ada beberapa bekas langganan saya yang beri narkoba udah masuk duit, ada yang 25 juta, ada yang 70, ada yang 15, ada yang pokoknya jutaan aja lah masuk gitu. Tetap aja saya berpegang amanah meskipun saya badung, tapi bicara amanah itu nomor satu, Mbak. Karena apa? Bisa aja saya tipu, tapi kan akan kembali lagi kepada diri saya sendiri. Itu saya balikin uangnya. Ada teman saya yang baru bebas mampir ke rumah, ternyata Bang, tolong titip mobil, ternyata dalamnya narkoba. Itulah tantangan saya gitu. Apa harus saya kembali lagi? Padahal saya sudah ini. Setelah abang berhenti itu kan abang sempat berteman dekat dengan banyak bandar. Betul, iya. Itu jadi musuh atau gimana sih? Atau abang misalnya banyak yang ngejar, kenapa sih sampai harus berhenti jadi bandar narkoba? Padahal ini duitnya luar biasa. Itu pasti. Ya karena apa? Karena saya akhirnya berpikir lagi, kok saya di dunia narkoba itu nggak ada untuk beli apapun gitu, malah kehancuran yang saya dapat gitu, kehancuran saya dapat atau gimana. Dan itu juga pas saya totalitas tidak saya berubah dan saya berhijrah. Satu, karena orang tua yang sedang sakit. Dua, waktu itu saya mendapatkan calon istri yang memang mendukung gitu. Sekarang didukung dengan istri gitu.
istri yang solehah, yang baik gitu. Itu juga sudah kenal dengan orang tua, alhamdulillah gitu. Makanya tetap aja saya masih berdosa besar kalau dihitung-hitung kebaikan orang tua tidak tidak bisa terbalas, Mbak. Tapi kalau inget uangnya segitu banyak, apa nggak pernah tergiur lagi untuk balik? Tidak, gitu. Kalau saya kembali lagi mungkin orang tua saya kedua orang tua saya mungkin di surga akan menangis lagi. Cukup saya sebagai korban untuk percontohan yang lain lah, jangan sampai yang lainnya terjerumus gitu.